Bang CP, selamat siang Bang CP. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Ana bingung. Ya, ana bingung soalnya yang berperang di sini mana ribut teriak-teriak. Tahu kita Yaman lawan Arab mati 400.000. Kita mau teriak mana ini? Yaman lawan Arab yang mati 400.000 tuh. Sementara korban Israel sama Palestina nggak ada itu 10.000 aja, nggak ada. Sampai 10.000 nggak ada itu. Nah ini 377.000. Kita mau teriak apa ini? Save Yaman apa save Arab? Nah, coba gimana nih? Ada yang bisa kasih masukan Islam? Gini. Coba. Saya. Silakan. Balanga siapa itu? Balanga siapa itu? Berisik ya. Balanga. Tangtung. Tolong kondisikan dulu balanganya. Iran tuh lihat. Iran itu tidak menyerang warga ataupun bukan Iran. Ini Yaman, Pak. YAMA tambah N. Yaman. Ini perang Yaman, bukan perang Nyaman, bukan Nyaman. Ya, bukan perang Banten. Perang Yaman, Pak. Yang mana mau kita bela ini? Yaman atau Arab Saudi, Pak? Iran itu tidak menyerang warga sipil. Ini Yaman, bukan Iran. YAMA tambah N. Yaman. Perang Yaman, Pak. Kita mau save apa nih? Save Yaman apa save Arab? Kita mau save apa ini? Bang. Ini akunku yang akun yang mana nih, Bang? Bang Sayonara. Ini akun gede bukan? Coba cek dulu, Bang. Sebentar Bang CP, jangan itu. Lihat. Waduh, gede akun gede Bang CP. Turun dulu aku lah. Soalnya aku mau. Oke. Turun sebentar ya. Lihat. 92.000 soalnya. Oke, turun sebentar ya. Ganti aku ya. Oke. Pendeta, saya mau nanya pendeta. Ya, oke. Mari kita berdiskusi. Siapa yang tanya pendeta tadi? Aku mau nanya pendeta. Tokotas. Baik, Bang Medi. Aku mau kasih tahu ini. Oke, saya berduluan kan? Saya belum ini. Aku dulu masuk. Saya belum selesai ini, belum selesai. Siapa? Terserah siapa. Lihat Iran tidak menyerang warga. Satupun warga Israel tidak ada yang meninggal. Cuma menyerang itu seperti alat tempur mereka. Nah, seperti itu baru perang yang benar. Siapa? Warga yang di Bang Medi. Anda kapan terakhir Anda mengupdate data? Kapan terakhir Anda mengupdate data kapan? Coba lihat berita itu langsung update-nya kapan? Kapan Anda mengupdate data kapan? Ini dengan Bang CP lah, dengan Bang CP. Dan tadi saya nonton berita. Berita itu langsung. Nah, itu baru orang yang ditawar, Bang, tidak ditawang itu. Nah, gini. Itu Bang baru Medi, namanya perang. Bang Medi, sambil menunggu warga. CP ya. Kalau ribuan. Sebentar sambil menunggu. Ini CP udah ada. Oke. Bang CP, satu-satu ngomong ya dengan Bang Medi, dengan Bang Medi ya. Siap. Silakan Medi, silakan. Saya belum selesai. Silakan. Bang Medi dengan CP tiktokan. Silakan. Saya belum selesai. Yang benar-benar namanya perang itu tidak menyerang warga sipil. Mau seratusan, mau ribuan, itu warga itu tidak boleh dibom. Lihat di Palestina, udah ribuan yang mati sama Israel. Katanya berapa jumlah korban tewas, Pak? Keseluruhan berapa jumlah tewas? 4.000-an lebih. 4.000-an lebih saya lihat di total. 4.000-an lebih total selama gejolak Israel Palestina berapa yang tewas? Kan udah saya bilang 4.000-an tadi saya nonton di berita. Biji mata kau lah. Kenapa? Nih. Betul. Biji mata kau. Iya, kamu nggak tahu apa-apa, cuma ngomong doang tanpa data di sini. Berita saya lihat. Mana berita? Ini berita ini. Anda berita apa? Antara kantor berita Indonesia. Kau nggak bawa data, cuma bawa mulut. TP, jangan. Lihat ini.
Ini berapa ini? Sama berita itu kan benar. Berapa ini? Apa? 377.000 pada akhir 2001, belum di Densus 2022, 2023, 2024, belum. Korban tewas nanti 41.800. Makanya kan Iya, 41.000. itu perang apa? Itu perang Ini apa? antara Israel Palestina. Nah, ini perang Islam nih. Sampai sekarang perang Yaman. 370.000. Mana chef Yaman mana? Tidak ada teriak chef Yaman. Mana chef Arab? Kita mau chef mana nih? Chef Arab atau chef Yaman? Hah? Fokus dulu ke Palestina, Bang. Makanya Gimana? Kenapa tidak fokus ke sini aja kita? makanya saya jelaskan perang yang Kenapa nggak balik? Ini nih perang Yaman telah korban tewas sampai 400.000 nih, 400.000, 10%-nya korban Palestina itu 10%. Di sini berapa nih? 400.000. Ini. Satu lainnya. Lalu kalian teriak mana nih? Coba aku tanya kalian Islam. Mau teriak apa? Chef Yaman atau chef Arab? berita itu apa bohong atau benar? Berita, Bang. Berita itu Ayo, berita itu mau teriak apa kita? Chef Yaman apa chef Arab? Jawab dulu saya Islam. ya Benci boleh, tapi jangan jadi bodoh. membela Palestina. Sedangkan Israel Benci boleh, tapi jangan jadi bodoh. Umat botol. memang benar. Mau teriak apa kita? Mana? Ini bawa senjata ini, bukan kembang api. Nanti kalau kira-kira nanti kembang api, bukan kembang api nih. Ini bukan kembang api, apalagi tembakan air, bukan. Dengar saya. Chef mana kita? Perang Yaman telan korban tewas capai 377.000 pada akhir 2021. 2022 enggak dihitung, 2023 enggak dihitung, 2024 enggak dihitung. Ini 400.000 ini. Yang modwar. Makanya apa? Mana mau kita save-kan? Save Yaman, save Arab atau save Palestina? Mana? Saya akan menjelaskan sih. Mana data kau? Mana data kau? Mana? Dulu, Bang, penjelasan. Modal mulut. Modal mulut ini, mulut. Di mana-mana Islam bawa mulut terus. Kalau enggak mulut atas, mulut bawah. Halo? Itu doang taunya. Itu doang taunya. Ini saya bawa data loh ini. Sumber beritanya mana? Ini sumber beritanya nih. Media Indonesia. Apa kau mana? Kau mau sumber berita mana? Enggak tahu aku apa ini. Ini kalian kerupuk ini. Oke, sekarang. Kau mana? Tunjukkan kau mana? Kau punya mana? Mana kau punya? Mana kau punya? Mana? Turun. Turun. Mana datamu? Mana? Kan modal kentut kan? Islam modelnya bau semua kalian itu bau. Mana? Tunjukkan, jangan modal bau doang. Kalau enggak suara atas, suara bawah. Bau. Sampah gini, penyembah sampah. Mana kalian? Mana tahu? Mana? Kan nggak bawa data kan? Modal kentut kan? Ini dia nih, modal kentut. Sama aja, 11-12 nggak bahas politik, bahas agama, modal kentut. Kentut terus di bawah sih, nggak punya otak nggak bawa. Gimana? Mendingan diludahi daripada dinuklir. Astaga, kesan diludahi. Mana data kau? Dari Sabang sampai Merauke modal naik jorok otak ini. Ada datanya. Ini data saya. Media Indonesia 377.000. Ini data. Lu mana data lu? Data lu mana? Di sini korban Palestina Israel hanya 40.000. Di sini 377.000. Mana chef Iran? Mana chef Yaman? JP. Setiap lampu merah tidak ada chef Yaman. Setiap lampu merah tidak ada chef Arab. Semua chef Palestina. Karena apa? Karena kalian tuh benci banget sama Israel. Benci. Ini kalian bingung. Mau benci Yaman nggak mungkin. Mau benci Arab nggak mungkin. Kalian diam di sini. Diam kalian di sini. Mana? Mana dapat?
Kadrun. Sengaja dijahatin sama Israel ini. Orang Yaman 400.000 mati. Diam-diam aja orang yang santuy. Astaga. Enggak bawa data, hanya bawa congol. Enggak lintas agama, lintas politik sama aja nih. Bawa kotoran doang mereka semua nih. Enggak punya otak kalian. Nah, terus gimana nih? Mau didiamin? Atau mau dilanjutkan ini? Ini belum loh, 2022 belum. 2023 belum. 2024 belum. Ini terakhir sekali 2021. Ya, jadi buat kawan-kawan semua, kalau ada orang yang benci Israel, Palestina segala macam, bawa aja data ini nih. Mereka bingung nih. Ada tidak di lampu merah Chef Yaman? Tidak ada itu. Ada tidak yang Chef Arab? Tidak ada. Enggak ada Chef Yaman. Enggak ada Chef Arab. Mereka bingung. Mau belah Yaman, di situ tempat para ulama. Mau belah Arab, di situ ada Allah. Bingung. Nanti kalau kita benci Arab, nanti nggak bisa kita sentuh Allah. Karena di sana ada batu, Hajar Aswad, nanti nggak boleh kita sentuh Allah. Mereka bingung. Mereka bingung. Nggak tahu mana yang mau dibela. Ya, bingung mereka. 400.000 mati pada akhir 2021. 400.000 loh. Tapi mereka diam. Diam mereka. Yang dibahas tadi perang sekarang Tuan Nato katanya. Belum keluar data nanti Olo SWT kayak pemuda Amran. Ganteng sekali pakai baju hijau, rambut keriting. Pemuda Amran. Perang Yaman. Ya, baik-baik ya. Tolong kalian bawa data juga. Iya, bawa data. Datanya kau nih masalahnya akan ribut sesama mereka, ribut tuh ribut. setan jadi box ini. Kenapa? Siapa yang mau ngomong satu-satu dong? Oke, dari Tugiro. Anda waktunya ngomong. Tugiro dari dari toko tas. Oke, toko tas. Silakan Anda yang ngomong dengan CP. Silakan. Masalah tadi yang tadi Israel yang kamu bilang tadi, aku jangan ini dong. Gimana? Ini terlalu banyak korban ini. Kenapa korban sedikit yang selalu diincar-incar? Lihat ini. Korbannya cuma 40.000 tuh. 40.000 tuh cuma korban sedikit ini. Ini sedikit. Ini banyak ini nih. 377.000. Teriak apa nih? Teriak Chef Yaman apa Chef Arab kita? Chef mana nih? Chef Yaman atau Chef Arab? Di lampu merah tidak ada tuh. La toibah kita Chef Yaman tidak ada. At-Toibah kita Chef Arab Saudi tidak ada. Host, DP turunin host. At-Toibah orang abang-abang yang lain ya. Si Tugiro tadi itu saya nggak turunkan. Ini ada peringatan di saya Tugiro tadi kena pelanggaran, si Tugironya yang kena. Bukan. Jadi kalian ngomonglah baik-baik untuk dapat edukasi. Oke, Papa Gans. Oke, toko tas kau yang ngomonglah sama Bang CP. Toko tas kau Papa Gas diam dulu. Kok anti Lucifer? Mereka menganggap ini bukan korban kayaknya ya. Mungkin mereka melihat ini nggak apa-apa lah. Mati Arab nggak apa-apa lah, mati Yaman. Soalnya mereka kan orang-orang dibenci Allah. Yaman kan dibenci Allah, Arab Saudi kan dibenci Allah. Jadi mereka bingung duduk di mana ini. Dua-dua korban ini. Yaman mati, Arab mati. Mana mau kita bela? Bingung mereka. Nanti kalau kita bela Yaman, nanti kita dibenci oleh Arab Saudi. Nanti kita nggak bisa kita OTW ke Hajar Aswad. Nanti nggak bisa kita sentuh Allah. Dibenci sama Arab. Nanti diboikot anti Indonesia, nggak bisa nanti OTW ke Arab. Nanti Allah nanti nggak bisa kita ketemuin. Mereka bingung di sini. Nanti kalau kita bela nanti Arab Saudi, nanti guru-guru kita dari Yaman nggak bisa datang nanti Indonesia. Yang jenggotnya panjang, jidatnya gosong, nggak bisa nanti datang ke Indonesia ngajar kita. Nah, terus kita bela siapa ini? Nggak usah lah bela siapa-siapa. Tengah-tengah aja kita. Nah, ini 400.000 yang mati ini. 400.000. Di sini cuma 40.000. Sedikit. 10% dari korban Yaman.
10%. Ini 400.000. Kenapa kalian tidak teriak-teriak? Oh Indonesia, aku save Arab, gitu kek. Oh Indonesia, yuk kita save Yaman, gitu kek. Kenapa kalian diam aja kita? Diam aja kita. Kenapa diam? Yaman. Lalu siapa lawannya Yaman ini? Lawannya Arab Saudi. Nah, apa yang dicecar sama Yaman? Kotak hitam. Nah, ada apa di kotak hitam? Ada olo. Nah, jadi mereka itu mau membasmi si olo, kotak hitam. Korbannya 400.000. Kalau satu korban 1.000 perak, udah bisa beli sepeda 400.000 loh. Nah, satu orang salah saya berapa ya? 400.000 dikali 300. Oh, sudah bisa beli rumah. Nah, Rp1 satu korban dikali 377.000 bisa beli sepeda BMX. Nah, sepeda gunung bisa. Rp1 satu korban. Kalau ini Rp1 satu korban masih bisa beli gula sekilo 40.000. Ini 40.000 loh gula sekilo. Minyak goreng. Minyak goreng apa? Tropical. Kemarin orang Indonesia minta minyak goreng 2 liter. Tropical. Bisa. Satu korban Rp1 40.000. Nah, coba ini satu korban Rp1. Ini bisa beli sepeda gunung BMX. Mana lebih banyak? Ini yang banyak. Tapi kenapa mereka diam? Alasan cuma satu. Apa alasannya? Mereka benci banget sama Israel. Nah, coba ini, kemana mereka benci? Ke Yaman kah benci? Atau ke Arab? Bingung. Jangankan mereka, olonya pun bingung. Ini berperang ini Yaman sama Arab ini. Mana aku bela kata olo? Olo bingung di sini. Ku bela nanti Yaman, nanti orang Arab nanti nggak menjaga aku. Nanti ku bela nanti Arab, nanti guru-guru Yaman nggak bisa nanti share agama di Indonesia. Nah, karena guru-guru di Indonesia ini datangnya transfer dari Yaman, tak pernah transfer dari Arab, tak pernah itu. Arab tak pernah sibuk mengurusin guru-guru dari Arab, dari itu. Mereka benci, orang Arab Saudi benci banget Indonesia. Kenapa? Karena mereka mengatakan Indonesia itu tukang guna-guna, tukang santet. Mendingan aku liburan ke Thailand dibanding ke Indonesia. Itu kata Arab Saudi. Lihat tentu warga-warga Arab Saudi kalau mereka lagi liburan kemana? Ke Thailand. Nah, di situ mereka bisa menikmati surga dunia. Gak mau mereka itu datang ke Indonesia, tukang santet. Nah, yang datang ke Indonesia ini orang warga miskin ini kan miskin ini, Yamannya miskin ini. Ya, dalam sehari mati lampu 5 jam. Nah, ini miskin, mereka menderita. Mendingan kita cari yuk, apa tuh? Uti di Indonesia. Terbanglah mereka dengan bacot Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi guru dia. Dipakai dalam perempuan-perempuan Indonesia. Bebas ini, kurang ajar ini. Dia menikmati sekali nih uti di Indonesia ini. Kan menderita. Nah, daerah Yaman kan panas, gurun panas. Udah panas, peluru di mana-mana. Udah kayak neraka Yaman ini. Pindahlah ke tempat negeri yang tenang, Indonesia tenang, uti cantik-cantik. Nah, itu. Coba, masa mereka mau diam di sana? Peluru di mana-mana nih, 4.000 mati nih. Ini 15 tahun loh, tahun 2015 mulai pecah perang. 2015 sampai sekarang berapa tahun itu? 2015 sampai sekarang 10 tahun loh. 10 tahun, hampir 9 tahunan. Itu loh, kalau kita bikin 10 tahun aja berarti 1 tahun itu korbannya berapa? 37.000 setahun. Sementara Israel sama Palestina ini cuma 40.000. Mulai tahun berapa ini? Hitung dong, mulai tahun berapa ini? Memang Islam nggak punya otak ya. Kayak semua Indonesia otaknya. Di mana kalian mau berdiri? Di sini atau di mana? Ini per tahun ini 40.000 per tahun, karena pecah perang ini dimulai tahun 2015 sampai saiki. Anggaplah 10 tahun. Berarti per tahunnya cuma 40.000. Ini kan 2021. Sekarang 2024. 3 tahun nggak terdensus. Berarti anggaplah ini 400.000. Ya, berarti per tahunnya 40.000. Begitu matematikanya kadrun. Nah, ini 40.000 ini bukan per tahun, tapi ke seluruh perang, seluruhnya ini. Nah, itu
Emang otak-otak kandung nggak bawa ya, gimana Pak saudara Israel Palestina lihat itu Pak saudara. Giliran mereka terbangkan nuklir teriaknya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Giliran diserang balik At-Toibah At-Toibah Israel laknatullah. Itu dua nyanyi sudah beda. Nah, sampai ke Indonesia, kulihat ibu pertiwi. Ada apa ini? Indonesia lagi nggak apa-apa, aman-aman aja. Tapi kok lagunya kulihat ibu pertiwi. Ibu pertiwi lagi santuy. Gak ada perang kita, damai kita. Karena kita berbeda-beda tetap satu, damai Indonesia. NKRI harga mati. Kalian aja otaknya otak gurun. Dipengaruhi sama orang ini. Ini sama orang ini, dipengaruhi sama orang ini. Laknatullah ini. Ini penghancur NKRI. Makanya usir orang-orang Indonesia biar otakmu terbuka. Ini kan gak pernah damai. Arab aja diteror sama Yaman tuh. Yang ini datang ke Indonesia nih. Ini kan benci banget sama orang Arab Saudi. Jadi guru-guru kau yang ada di Indonesia sebenarnya mereka benci sama Arab Saudi. Ini kan datang-datang kan ke Indonesia kan kenapa? Nggak ada kedamaian. Mereka diburu Arab Saudi. Makanya mereka sampai ke Indonesia. Mereka benci Arab. Otak kalian dicuci. Goblok. Punya otak dong kadrun. Anjing. Udah, saya selesai Pak. Jadi begini Bang CP, saya nambahkan. Salam semua. Oh shalom Pak Ustadz, salam Pak Ustadz. Ya silakan Pak Ustadz, lanjut Pak Ustadz. Iya, jadi Bang CP, kalau Allah lagi melihat Yaman dibantai itu, Allah tertawa karena ada hadisnya. Ketika Allah melihat dua orang saling membunuh, Allah tertawa terbahak-bahak karena mereka berdua akan masuk surga. Tetapi ketika Palestina dibantai, Allah sembunyi. Allah nyanyi At-Taubah, At-Taubah sambil sembunyi Bang CP. Itu. Jadi sebenarnya kita ini sedang berbicara mengenai kenapa termasuk para pemerintah kita, termasuk itu kalau Israel menyerang itu membalas serangan itu dikutuk-kutuk. Tetapi kenapa ketika Israel diserang gak ada satupun yang membela? Artinya bahwa slogan-slogan tentang human, tentang kemanusiaan yang digembor-gemborkan oleh orang-orang termasuk di tanah air kita itu ternyata itu semua bukan itu tujuan, bukan kemanusiaan. Harusnya ketika Israel diserang 200 rudal supersonik Iran, harusnya demi kemanusiaan. Orang yang korban di sana itu manusia juga toh. Jadi kita harusnya berteriak juga save Israel dong. Karena Iran menyerang tanpa memberikan peringatan. Nah, tapi kenapa kok tidak ada seperti itu? Nah, itu yang kita pertanyakan ya, sehingga banyak teman-teman kemudian masuk dan mengatakan oh begini ya. Silakan Bang Aro, selamat siang Bang Aro. Siang Pak Pendeta. Iya, siang. Gimana Bang Aro? Puji Tuhan sehat. Amin. Ya, jadi itu ya, kita sedang berbicara mengenai Israel ya, bagaimana Israel orang-orang kita muslimin yang benci kali sama orang Israel dari dulunya itu. Jadi mereka teriak tentang kemanusiaan tapi bukan kemanusiaan ya, tidak objektif ya. Oke, baik. Sebentar akan Anda membahas itu, kita akan menggali itu. Namun kita ke Sikap dulu. Sikap, selamat siang. Sikap. Oke, baik, Sikap tidak menyahut ya. Baik, Edi Song. Selamat siang. Edi Song. Oke, Bang Edi Song. Oke ya, baik. Kalau begitu, silakan Pak Baginda, silakan Anda melanjutkan. Bagaimana menurut Anda, apa pendapat Anda tentang serangan Iran hari ini? Kenapa tidak ada yang berteriak mengenai save Israel? Karena korban juga adalah mereka yang adalah rakyat, begitu ya. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, itu semua karena kebencian ya. Karena memang kalau manusia itu sudah dikuasai kebencian, otaknya itu mampet.
otaknya nggak bisa jalan. Sementara kalau kita melihat pembantaian di Yaman oleh Arab Saudi, itu jelas bisa diperlihatkan oleh Bang CP tadi, korbannya 10 kali lipat korbannya. Tetapi kita ketahui semua ya di sini banyak Habib-habib yang dari Yaman. Justru mereka pura-pura buta dengan bangsanya sendiri. Mereka malah ikut-ikutan mengangkat spanduk Save Palestina, Save Palestina, sementara saudara kandungnya sendiri di Yaman sana dibantai oleh orang Arab. Mereka nggak pikirkan. Itulah karena kebencian ya, karena kebencian itu menutup akal sehat. Ya, jadi jelas, jadi terang benerang bahwa teriakan-teriakan di lampu-lampu merah mengenai kemanusiaan itu terbantahkan ya dengan peristiwa yang terjadi hari-hari ini ya. Betul, betul. Iya. Nah, jadi itu yang kalau teman-teman tadi mengatakan, oh Israel itu menyerang orang-orang warga-warga sipil, itu bisa dibuktikan loh. Kalau Israel mau ataupun kalau mereka gentle seperti Houthi, seperti Hamas, seperti Hizbullah, mereka gentle berhadapan-hadapan. Israel itu meratakan mereka itu mungkin sambil joget-joget bisa. Itu sudah dibuktikan. Buktinya kemarin yang baru-baru ini terjadi. Itu ada pager yang meledak itu. Itu sasarannya kan siapa? Sasarannya itu pejuang-pejuang Hizbullah. Karena yang pegang pager gak ada itu warga sipil, gak ada lagi warga sipil yang punya pager. Iya. Kalian harus buka mata itu. Karena mereka, ya itu jurus-jurus takiyah, membuat warga sipil itu menjadi pagar hidup, menjadi benteng hidup, menjadi umpankan untuk menarik simpati dunia. Oke, Bang Baginda, saya tertarik dengan pernyataan Anda bahwa memang kebencian itu menutupi akal sehat. Kita akan bahas itu sebentar. Oke, saya ke Tiang dulu, Tiang Sutet. Selamat siang. Selamat siang, Bapak Pendeta. Iya, baik. Oh, ya, iya baik. Ini Pak. Tiang Sutet. Ya, sebentar Bang. Ada Bang Laknatullah, ada Bang Laknatullah yang saya belum sapa. Kita sapa-sapa dulu, nanti saya kasih giliran ke Anda. Oke, Laknatullah, selamat siang. Selamat siang Bang. Iya baik selamat siang. Kita sedang membicarakan mengenai objektivitas di dalam bangsa kita melihat peristiwa yang terjadi di Timur Tengah ini ya. Oke, baik, terima kasih Bang Laknatullah. Standby dulu ya. Ya boleh. Saya di tempat besar Bang. Oh iya, Anda akan saya kasih tempat besar, tapi sebentar ya, saya sapa dulu Bang Sony. Selamat siang. Ya, shalom Pak Pendeta, shalom. Ya, baik, shalom. Baik Bang Sony, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita sedang berbicara mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Tengah sana, namun juga itu direspon besar-besaran di tanah air kita, tetapi secara berbeda, padahal semua mengangkat tentang kemanusiaan. Ya, dari Bang Bang Laknatullah, karena dia duluan masuk, dialah boleh bernarasi. Silakan Bang Laknatullah, apa yang Anda ingin sampaikan mengenai peristiwa ini, silakan. Ya, shalom semuanya teman-teman ya. Iya, shalom. Iya, jadi ya memang ya begitulah negara kita Indonesia ini kan dibuat botol semua. Kalau nggak botol kan bukan kita. Mereka lebih Arab dari Arab. Nanti apa namanya? Boikot barang-barang Amerika, boikot. Apa yang kau pakai itu punya siapa? Punya Israel. Seluruh apa yang kau buat itu produk-produk bangsa Israel punya. Jadi artinya kalian lempar batu sembunyi tangan. Itulah gini maksud saya. Ya, tolonglah kalian bangsa Indonesia, negara Indonesia, ya, yang selalu gila dengan agama itu, agama bodoh itu, ya. Karena kalian sudah dibutakan dengan agama itu, ya. Jadi persoalan ini tidak akan pernah bisa berhenti. Intinya, ya, yang memulai semua persoalan ini adalah siapa? Ajaran ini, ajaran Al-Quran, ajaran si Muhammad yang membuat semua kacau ajaran ini. Makanya ada istilah Hamas, ada teroris, dan ada lain sebagainya. Ajaran itu memang disuarakan untuk apa? Menguasai dunia ini.
Iya, baik Bang Lanatullah. Bang Lanatullah, saya kira Anda sudah tertangkap ya entry point yang Anda ingin sampaikan ya. Baik, saya beri kesempatan kepada Bang Tiang Sutet sebagai seorang muslim, bagaimana Anda memandang hal ini ya? Silakan Bang Tiang Sutet. Saya berharap sih Anda memandang ini secara objektivitas ya, secara objek ya, secara benar gitu ya pandangan Anda. Silakan Bang Tiang Sutet. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, jadi sebetulnya soal peperangan Israel dan Palestina yang terjadi itu tadi kebetulan saya juga dari Komal Bang Billy sama Bang CP atau Bang Jerry Subagio tadi udah dibahas Bang, dan saya mempertanyakan soal itu. Ternyata menurut Yahudi di sana pun perang itu murni politik, bukan soal agama. Jadi jawaban beliau seperti itu tadi. Saya pertanyakan juga di sana. Iya, gini politik. Bang. Betul Bang. Justru itu Bang yang kami sebenarnya ingin ketahui dari bagaimana sih pandangan orang muslim di tanah air kita tentang ini bukan perang soal agama tapi ini soal politik. Tetapi kenapa Bang kalau ketika contoh ya ketika Israel menyerang Palestina semua teriak-teriak tentang kemanusiaan. Tetapi mengapa ketika Israel yang menjadi korban contoh pada 7 Oktober 2023 ketika mereka diserang anak-anak dibakar secara sengaja ya kan, kalau dulu itu kan orang Israel itu tidak mengirim rudal contohnya, terjadi ledakan di pusat yang diidentifikasi sebagai titik serangan motir-motir atau roket-roket diluncurkan. Nah ternyata itu di sekolah ya, tidak kemudian terhindarkan terjadi korban dari pihak sipil, warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan. Namun Palestina atau Hamas pada waktu mereka menyerang Israel di tanggal 7 Oktober, mereka secara sadar mereka telah mengidentifikasi bahwa sasaran mereka itu bukanlah militer, melainkan rakyat sipil. Bahkan anak-anak yang ada dengan orang tuanya ya, kemudian anak-anak itu disiksa di depan orang tuanya. Nah itu tidak ada satupun, bahkan di dalam bangsa kita pun tidak pernah mengatakan mengutuk serangan itu. Nah, bagaimana Anda memandang ini? Kalau memang ini perang politik, ya ini betul-betul murni karena politik, kenapa ada terjadi ketimpangan begitu? Bagaimana orang-orang Muslim memandang ini dari sudut pandang mereka? Coba tolong Anda mungkin mewakili mereka untuk menjelaskan ini. Silakan. Kalau untuk mewakili saya rasa tidak ya, jawaban saya tidak mewakili semua umat Muslim Bang. Jadi saya secara pribadi berbicaranya gitu. Jadi ya kalau menurut saya yang selama ini kita lihat, kita dengar itu kan hanya melalui media dan kebenarannya pun masih dipertanyakan gitu. Jadi kalau intinya kalau menurut saya untuk berita-berita yang seperti ini kepastiannya belum pastilah mana yang benar, mana yang salah. Oke, baik. Secara pribadi saya mau bertanya sebagai seorang Muslim, Bang Tiang Sutet, sebagai seorang Muslim, bagaimana dalam pandangan pribadi Anda melihat ini? Apakah terjadinya lampu-lampu merah, terjadinya demo berjilid-jilid itu karena sepertinya anti-Israel? Ini sebenarnya mereka ini melihat Israel itu sebagai apa? Sebagai sebuah kebencian seperti Bang Baginda katakan tadi, bahwa kebencian telah menutup akal sehat, atau karena memang orang ini terprovokasi ya, contoh yang ditunjukkan Bang CP ini kan, bagaimana menunjukkan perang Yaman dengan Arab Saudi membantai 377.000 orang oleh Arab Saudi. Kenapa tidak ada yang teriak-teriak save Yaman begitu? Nah, bagaimana Anda secara pribadi memandang hal ini? Mungkin kalau kecaman-kecaman atau massa yang turun ke jalan itu ya karena yang mereka lihat itu pembantaian anak-anak atau warga sipil gitu. Itu aja sih. Iya. Maksudnya saya Pak gini kan, ketika Israel menembakkan roketnya kan untuk mematahkan serangan dari Hamas itu, nah ketika dipindai ternyata serangan itu ada di titik itu. Nah dikirimlah roket ke situ. Ternyata di titik itu ada rumah sakit dan sekolah-sekolah di mana tidak mungkin terhindarkan terjadi korban dari pihak sipil. Baik, sebelumnya gini Bang Sutet, mungkin saya sudah bertanya lebih jauh, mungkin Bang Baginda lah dengan Anda silakan tiktokan. Silakan Bang Baginda. Iya, kalau narasi yang mengatakan bahwa Israel membantai rakyat sipil itu berita-berita dari berita-berita bohong media Indonesia itu.
Itu sebenarnya kalau kita mau jeli atau mau membuka mata kita, Israel itu setiap mau melakukan penyerangan, Israel selalu memberikan peringatan agar warga sipil menyingkir. Tetapi apa yang dilakukan Hizbullah misalkan? Hizbullah itu menyimpan senjata-senjata mereka itu di rumah-rumah warga. Terus bagaimana? Sementara sudah dikasih peringatan, mereka juga nggak mau. Tetapi coba Anda lihat berita-berita dari luar ya, berita internasional. Kematian pimpinan Hizbullah terakhir ini, mereka rayakan suatu kemenangan. Artinya mereka senang dengan kematian Hizbullah, pemimpin Hizbullah itu. Itu teman-teman kita di Indonesia ini nggak mau membuka matanya. Kalau saya saya menyikapin hal ini, saya bukan minta supaya kita membela juga Palestina. Enggak. Kita berakal sehat sajalah. Artinya memandang ini dengan netral. Karena baik negara pun yang dilakukan oleh negara yang selalu menggambar-gemborkan, oh kita negara non-blok, kita tidak membela sana-sini. Apa kenyataannya? Kalau negara Indonesia ini mau menjadi juru damai, ya jalinlah hubungan untuk kedua belah pihak. Buktinya apa? Indonesia nggak mau membuka hubungan dengan Israel, tetapi selalu mengecam Israel. Sementara ketika Israel diserang, dia pura-pura buta. Malah tokoh-tokoh kita memuji-muji. Oh hebat strategi Hamas, menghancurkan Israel segala macam. Itu apa? Di mana yang dikatakan slogan selama ini? Indonesia menjadi negara non-blok, Indonesia akan menjadi juru damai. Mana? Coba itu kita pikirkan. Silakan. Oke, baik. Jadi Bang Semprul tadi mengatakan kalau media itu ya bisa dikatakan kurang tepat lah beritanya. Ya sama Pak, pandangan dari yang membela Palestina pun sama pandangannya seperti Bang Semprul ini. Kalau tahu beritanya hanya dari media, intinya pandangannya sama dengan Bang Semprul ini. Cuma bedanya itu pro-nya yang berbeda. Tapi kalau bicara dari media, Bang Semprul juga udah mengatakan kalau media itu ya nggak seperti itu gitu. Yang diberitakan nggak sesuai lah. Jadi tapi pandangannya yang saya maksud begini. Satu bukti saja yang terakhir terjadi, pager meledak, terus radio handy-talkie meledak. Itu artinya Israel itu mau membuktikan bahwa Israel itu benar-benar menyasar teroris Hizbullah. Israel tidak mau menyasar warga sipil. Itu salah satu bukti itu yang harusnya kita pikirkan. Itu loh. Oke, baik. Kalau tidak menyerang warga sipil, kalau kita melihat dari berita, kenapa tempat-tempat ibadah dan sekolah yang dihancurkan? Ya kan saya sudah katakan tadi, tempat rumah sakit misalkan ya, dijadikan tempat menyimpan senjata. Bahkan pidatonya Netanyahu di depan PBB itu mengatakan Israel itu semua punya data di mana Hizbullah itu menyimpan rudal-rudalnya. Rudal-rudal itu disimpan di dalam rumah warga. Rumah warga itu terintimidasi. Makanya saya katakan tadi, ketika pemimpin Hizbullah itu tewas, mereka merayakan kemenangan. Silahkan Anda cari, itu beritanya banyak sekali. Ya, nah, begitu juga ketika pemimpin Hamas tewas di Iran, itu warga Palestina merayakan kemenangan. Bayangkan. Artinya apa? Yang selama ini kita bela itu salah sasaran. Kalau saya secara hati nurani, saya tetap membela rakyat biasa ya, yang mereka memang tidak diwajibkan untuk bertempur tetapi menjadi korban. Tetapi semua itu kan ada sebabnya. Makanya saya katakan tadi, kalau mereka gentle, Hizbullah, Houthi, Hamas itu gentle, ajak perang, langsung berhadapan-hadapan, selesai, nggak butuh waktu lama. Dengan mereka sembunyi aja, Israel itu tahu. Kalau Israel membabi buta, ya sudah habis warga sipil. Itu aja yang kita pikirkan. Silakan. Oke, boleh saya? Silakan Bang Subagio, silakan.
Silakan Boleh Bang saya? CP, Bang CP tadi. Silakan Bang CP. Biarkan Abang Subagio dulu yang ngomong ya. Begini, namanya politik, ya, namanya perang itu pasti politik. Karena tidak ada perang yang namanya agama. Agama pun tidak ada mengajarkan perang. Kecuali Islam, perangilah Yahudi Nasrani. Karena semua agama, ya, di bumi ini yang diajarkan ada cinta kasih. Kita pergi ke agama Hindu, Buddha, cinta kasih. Apalagi Kristen, kasihlah musuhmu. Islam, bantai itu Yahudi Nasrani. Jadi kita kalau menjadi objektif, kalau dikatakan perang, agama itu tidak ada yang didasarkan dengan agama. Tidak ada agama mengajarkan perang. Sebenarnya pencetus perang itu kawan-kawan, itu pasti politik. Contoh, ada perang dulu namanya perang di Indonesia antara Belanda lawan Indonesia, itu politik. Karena politik perdagangan, yaitu rempah-rempah. Itu politik itu. Nah, sekarang yang kita himbau di sini kita soroti adalah Palestina Israel. Ini politik ini. Politik mengenai keberadaan tanah. Tanahmu di mana, tanahku di mana. Itu politik. Nah, karena politik ini tidak akan berhasil mencari empati ataupun simpati dari masyarakat banyak. Karena berbicara politik, karena lu kalah politik, lu mau narik-narik gua politik lu. Selesai, udah orang tidak akan simpati. Bagaimana supaya orang bersimpati? Ditariklah ranah politik ini menjadi ranah agama. Untuk menarik simpati dan empati dari dunia. Lalu mereka akan divideokan latar belakangnya bangunan yang roboh. Padahal itu pemerintah nggak mengatakan, kan jika pura-pura itu enggak, memanfaatkan situasi yang ada, ya kan? Lalu mereka mengatakan, laknatullah, kami dibom. Padahal itu nggak ada tujuan. Pemerintah Palestina tidak mengatakan nanti kau berfoto ya di situ, tidak ada. Mereka memanfaatkan situasi itu, lalu teriak-teriak kepada masyarakat global. Lalu orang-orang yang otaknya kadrun akan mengatakan laknatullah Israel. Perlu kita pahami kawan-kawan, ada berita yang disoroti dari negara kita, negara Indonesia, bahwasanya yang namanya sumbangan kepada Palestina itu hanya satu jalur. Karena jalur Gaza itu ditutup oleh orang Israel. Yang bisa sampai bantuan itu hanya lewat dari dari cap kepercayaan. Contohnya nih, bantuan dari Indonesia harus menggunakan adalah cap khususnya gitu. Nggak boleh sembarangan pergi ke Palestina memberikan bantuan. Ya, UNHR. UNHR. Itu cap spesial, itu nggak boleh. Lalu orang-orang di jalan lampu merah, Save Palestina, yuk kita berbagi ke Palestina. Sampai nggak itu? Iris kepala aku nggak nyampe itu. Lalu kemana sampainya? Sampainya ke orang-orang teroris. Itu kan sudah dibongkar kemarin itu. Sampai kepada orang teroris. Makanya ketika masuk berita, ini kan masuk berita nasional ini. Jangan memberikan sumbangan-sumbangan nanti salah sasaran. Menjadi ke Apelo, kan? Orang-orang teroris Apelo. Apa sih namanya itu? Organisasi teroris itu Apelo ya, apa namanya itu? Lupa saya itu. Ternyata salah kirim, bukan salah kirim, sengaja dikirim. Jadi bantuan mereka di lampu merah, di mana-mana pun kotak amal, ternyata untuk memberi senjata, semangat ngasih makan teroris. Gitu loh. Sementara bantuan kita dari pemerintah resmi UNHR lewat, ada bantuan pemerintah, ada, bukan tidak ada. Tetapi kadrun-kadrun otak goblok ini, mereka menggoreng-goreng masyarakat Save Palestine, lalu mereka bikin kotak amal, habis itu mereka kirim ke siapa? Orang-orang teroris. Tapi mereka benci teroris, benci kok saling tolong menolong. Jangan-jangan kalian adalah orang-orang teroris juga, ya? Jadi kita harus cerdas dong. Tapi kalau memang Islam nggak bisa cerdas, Islam nggak bisa cerdas. Kalau Islam cerdas berarti bisa membedakan mana tai, mana air tidak tai. Itu ya.
Sejauh ini aku pelajari, Islam tak bisa membedakan mana air comberan, mana air putih bersih, mana air septic, nggak bisa dibedakan itu. Lalu kita benar ya memaksa mereka cerdas, nggak bakal bisa. Masa orang-orang seperti diajak cerdas? Ini hanya untuk Kristen, ya. Saudaraku yang terkasih, ini hanya untuk Kristen perkataan saja ini. Islam nggak bisa cerdas itu. Mohon maaf. Jadi kawan-kawanku, jangan tergoreng oleh isu. Ini adalah ranah politik. Kalau kita berangkat sejarah, secara tertua pun tanah ini tanah orang Israel. Mau kemana kita berangkat? Ke Daud, Daud sudah di situ. Mau kemana lagi berangkat? Abraham membeli tanah itu. Sejarah mana kita pergi berangkat? Karena terjadi orang Romawi mengusir-ngusir orang Israel pada abad pertama, di obrak-abrik itu di abad kedua atau permulaan abad kedua itu orang-orang Romawi mengocak-acak itu tanah-tanah orang Israel sana, sehingga orang-orang pada bepergian, kabur mereka semua takut. Ada yang pergi ke Amerika, ke Inggris. Amerika belum ketemu, benua Amerika belum ditemukan. Mereka pergi ke Inggris, mereka pergi ke negara-negara Argentina lagi, ke Inggris, ke Eropa, ya. Mereka pergi kocar-kacir. Ada yang ke Eropa lah, Italia, ke Inggris, ke Belanda. Mereka pergi ke situ. Sampai suatu saat lewat Ratu Elizabeth ditemukanlah benua Amerika. Lalu ketika ditemukan, sampai sekarang orang-orang Yahudi di sana saling perang sama orang Belanda, memperebutkan tanah Amerika juga. Karena sejarah mengatakan itu batak lintas, matikan dulu suara kamu, berisik ini. Limit dong Pak. Iya. Kalau naik langsung limit dong. Bapak batak lintas. Oke ya. Nah jadi kalau kita lihat bahwasanya sebenarnya New York itu adalah awalnya New Yerusalem. Tapi karena ketidaksepakatan antara orang Yahudi sama orang-orang Eropa, ngapain kau bikin New Jerusalem di sini? Lalu mereka mengganti dengan nama New York, ya, NJ. Nah itu sebenarnya sebelum mereka ke itu, mereka sudah pergi ke Argentina untuk menciptakan Yerusalem baru. Tetapi orang-orang Argentina, Yahudi yang sudah beragama Kristen, menolak itu juga. Nah, kita persingkat lagi. Ketika mereka sudah berkumpul, sudah banyak ya orang-orang Yahudi, berdarah Yahudi, agama Yahudi juga, mereka ingin balik ke tanah kampung, mereka, yaitu di Israel. Karena di sana sudah dihuni oleh orang-orang Arab Turki, namanya bukan Palestina. Palestina itu orang Romawi yang bikin, warga-warga Palestina. Ya, itu orang Romawi. Kenapa? Supaya mereka jangan balik-balik lagi ke Yerusalem. Bangsa-bangsa Palestina itu. Sementara Filistin dalam kitab kita itu sudah habis. Ya, tidak ada lagi, sama kayak bangsa Amon, bangsa musuh-musuhnya orang Israel zaman dulu ya, sudah habis semua. Termaksud Filistin ini. Nah, Palestina pemberian orang-orang Romawi. Nah, lalu ketika mereka balik, mereka ingin ke sana, mereka diusir. Siapa yang ngorok lagi ya Tuhanku? Ngok. Pak. CP saya cek dulu, Ini rupanya ada yang sudah ngorok. Ini Ratu Hurem. Ngorok lagi. Oh, Ratu Huremnya ketiduran. Oke, dia yang ngorok tadi kelihatannya. Ya, Ratu Bobo. Bang CP. Baik, apa sudah selesai Bang CP? Kita belum, kasih kesempatan. Pak. Belum. Oh, lanjut. Guru udah lagi ngajar, Pak. Lalu ketika orang Israel ingin balik ke daerah orang-orang Amerika Israel ini ya, entah itu dari Eropa, dari Amerika, ingin balik ke Yerusalem, mereka melihat, lah kok ada orang-orang di sini, tapi mereka tidak disambut dengan hormat. Lalu mereka ingin bertempat tinggal di kediaman situ. Memang rapih tempat itu. Contohnya nih, ada kediaman orang Kristen, ada pemukiman Kristen, ada, semua ada. Nah, mereka ingin ada tempat tinggal mereka di situ supaya sejarah mereka tidak hilang. Ya, jadi ingat Bonapasogit, kata orang-orang suku Sumatera Utara.
Jadi mereka ingin tempat tinggal mereka itu mengingat kenangan-kenangan sejarah mereka. Itu doang permintaan mereka. Enggak banyak, enggak lebih. Nah, tetapi karena tidak disambut dengan baik, mereka minta izin kepada Ratu Elizabeth sebagai jajahan terbanyak di muka bumi ini adalah Inggris. Mereka minta dari Ratu Elizabeth. Akhirnya karena jajahan Inggris adalah Yerusalem juga, diberikanlah tanah itu kepada orang-orang Israel. Nah, jadi diberikan tanah itu, tetapi warga-warga sekitar benci. Nah, terjadilah perang keruk mengkeruk, dikeruk sedikit. Jadi hasil perang itu keruk mengkeruk. Nah, contohnya tanah Israel sedikit yang awalnya pemberian dari Ratu Elizabeth, sedikit, contoh sedikit. Nah, seginilah tanah Israel sedikit, Palestina segini contohnya. Karena mereka selalu diperangi, mereka menang, diperluaslah wilayahnya. Nah, diperangi lagi, diperluas lagi. Nah, perang-perangnya diperluas. Sekarang mereka sudah luas. Lalu mereka naik bicara ke PBB mengatakan, lah ini kan kami kan diperangi, kami menang. Undang-undang mana yang mengatakan ketika kita menang perang, tanah kita berikan kepada orang yang kalah? Yang menang dong mengambil tanah itu kepada tanah yang kalah itu. PBB gak bisa diam dong, gak bisa membela dong. Benar, mereka kan diperangi. Jadi mereka itu sampai besar sampai saat ini karena hasil perang. Bisa kita lihat sejarah-sejarahnya. Contoh perang Yom Kippur, ya kan? Perang Yom Kippur sejarah paling mantap itu. 1 hari versus 6 hari. 6 hari dibantai. Salah. Iya. Berapa negara itu? Cuman dibalikkan dalam 1 hari itu. Kalau nggak salah itu kebalik ya. 6 lawan 1. Iya. 6 negara lawan Israel. Sebenarnya bukan 6 Pak, banyak Pak, banyak ya. Perang Yom Kippur bisa kita cek nanti ya, perang Yom Kippur. Nah, kita cek aja langsung. Ini perang paling bersejarah ini, ya. Perang Yom Kippur. Kita kasih edukasi kepada orang Kristen, jangan ke Islam nggak punya otak, aku bilang. Jangan kasih barang mewah kepada orang-orang itu, ya. Aku bilang Islam itu tai itu, nggak punya otak itu. Perhatiin, pihak terlibat nih. Israel hanya didukung 1 negara, Amerika Serikat, tok. Ya, sementara yang terlibat Mesir, Libya, Suriah, anjing, babi, tai, kucing, macam. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 versus 1. Nah itu loh, hanya 1 doang pendukungnya. Itu pun mendukung contohnya alat-alat tembak-tembakan, alat-alat pesawat tempur. Ya, paling juga mereka didukung oleh itu, ya, tokoh dan pemimpin. Kita lihat nih, nah lihat kekuatannya nih, 415 tentara, ya, lawannya 800.000. Ini kan 2 kali lipat. Nah, tanknya 1.500, ini 2.400. Jauh beda bos, ya. Ini 3.000 pengangkat lapis baja, ini 2.400 pengangkat lapis baja. Artinya secara alat-alat juga kalah Israel, ya. Manusianya sedikit, alat-alat perangnya sedikit. Mereka lihat ini, buset, wow. Ini dari Mesir doang 800.000, ya. Ini dari Mesir doang ini, Mesir tok, anjing, semua sih, 800 tok nih, 800.000 nih. Belum kita ke Libya, tambah 200.000 lagi. Belum lagi kita ke sini lagi, Suriah, tambah lagi nih orang-orangnya. Belum lagi ke sini, 60.000. Belum lagi kita ke ini, tapi korbannya, lihat ini. Korbannya mereka tewas kebanyakan. Padahal alat-alat tidak memadai, lebih memadai alat-alat mereka. Dari Mesir aja prajurit 800.000 loh, ya. Dari ini 800.000 prajuritnya. Libya menyumbang 200.000, Suriah menyumbang 150.000, Irak menyumbang 60.000 tentara. Sementara orang Israel cuma 400.000, 415.000. Mesir 800.000 loh. Ini cuma 415.000 manusianya. Artinya apa? Israel di pihak Tuhan yang hidup. Itu artinya ini sudah gak seimbang lagi.
Ini 400.000. Mesir aja hampir 2 kali lipat. Ini baru Mesir. Belum lagi Libya. Belum lagi Suriah. Belum lagi yang namanya ini Irak 60.000. Belum Arab Saudi. Arab Saudi cuma berapa? 23.000. Maroko 5.000. Kuba 500 sampai 1.000. Total berapa? Total 1 juta tentara. Lawannya 400.000. Itu kalau kita dari hitung data mana Bang CP? Oh, datanya data kadrun nih, data kadrun. Data kadrun. Iya. Ini bisa kok nanti kita edit lagi ya. Bisa kita edit lagi nih, bisa kok kita edit lagi. Lanjut Bang. Ya. Wikipedia itu. Iya. Oh, usah terima. Udah aku bilang ini hanya untuk orang-orang Kristen kok. Ya, aku lagi ngajar kepada orang Kristen. Gitu loh. Bukan untuk orang Islam, enggak. Otak kalian kan tai, enggak usah terima ini. Ya lanjut Wikipedia. Iya dong. Iya orang-orang Kristen kok aku khotbah kok. Ya. Jadi di sini versusnya 415 versus 800.000. Udah kalah jumlah. Ya. Kalah jumlah. Makanya sampai dikatakan di sini tentaranya di situ mana tadi? Total 900 sampai 1 juta. Tanknya 3.400 sampai 4.000. Aduh. Bentar dia. Di-report kan? Di-report itu kayaknya itu. Loh, mana? Saya menambahkan sedikit teman-teman ya. Tadi kan dari data itu kan terlihat itu perang Yom Kippur itu 13 lawan 1 ya. Sepertinya itu ada nubuatannya. Itu bisa dibaca dari hadis Bukhari, Sahih Bukhari 260. Kalau di hadis Sahih Bukhari 260 itu 11 lawan 1 dalam satu malam. 11 tepar semua. Pak Lidara mungkin tahu. Tadi dari Wikipedia itu ya? Iya Pak, Wikipedia itu buatan Oten.